Hai, namaku Katrina. Tapi panggil aja aku Rina. Aku pengen cerita soal perjalanan hidupku yang penuh lika-liku dan kejutan. Sejak lahir, aku cuma tinggal berdua sama ibuku. Bukan karena ayahku meninggal atau orang tuaku cerai. Tapi ibuku emang gak tahu siapa ayahku. Soalnya banyak banget cowok yang dia pacarin di waktu bersamaan. Dan dia melahirkan aku di usia remaja. Dan jelas dia belum siap jadi ibu. Setiap hari dia selalu marahin aku karena hal-hal kecil. Dia paling benci kalau aku gambar. Katanya itu cuma buang waktu dan duit. Soalnya dia harus beliin kertas dan pensil warna. Padahal aku seneng banget gambar. Aku bercita-cita jadi desainer baju. Walau udah punya anak, kebiasaan pacaran ibuku gak berubah. Dia terus gonta-ganti pacar yang semuanya diajak tidur di rumah. Sampai suatu hari, salah satu pacarnya, Martin, mergokin ibu lagi bermesraan sama cowok lain di kamar. Mereka bertengkar hebat. Aku yang lagi di kamar aja bisa dengar dengan jelas teriakan mereka yang dipenuhi kata-kata kasar. Martin akhirnya pergi. Tapi sebelum itu dia mengeluarkan ancaman kalau bakal ngebales perbuatan ibuku dengan cara yang lebih kejam. Bukannya takut, ibuku malah tertawa dan nantangin Martin. Oh, coba aja kalau berani. Pria pengecut kayak kamu gak bakal berani berbuat apa-apa. Tantangan dari ibuku itu bikin Martin tambah marah dan nantinya jadi awal dari sebuah penderitaan yang mengisi hidupku. Beberapa hari berikutnya aku lagi sendirian di rumah. Ibuku pergi entah kemana. Dan aku gak terlalu peduli soalnya dia udah sering ngilang. Paling jalan sama cowok lain lagi. Saat itulah ada yang ngetuk pintu rumah. Siapa malam-malam begini? Pikirku. Begitu pintu kubuka, ternyata itu Martin. Aku ketakutan keinget ancamannya beberapa hari yang lalu. Ada apa ya? Tanyaku. Martin gak jawab. Dia cuma tersenyum dan memaksa masuk ke rumah. Aku berusaha menghalanginya, tapi Martin mencengkram badanku dan dia kuat banget. Aku gak berdaya. Dia dorong aku sampai jatuh ke lantai. Aku cowok pengecut. Hah, oke. Biar ibumu tahu rasa, biar dia lihat gimana cowok yang dia bilang pengecut ini nikmatin tubuh anak perempuannya. Aku cuma bisa nangis. Gak ada yang bisa kulakuin. Aku berusaha teriak tapi Martin membekap mulutku. Aku gak bisa cerita apa yang terjadi setelahnya. Terlalu menyakitkan. Sampai sekarang peristiwa traumatik itu masih bikin aku sesek. Besoknya ibuku akhirnya pulang. Aku langsung cerita ke dia, berharap dapat pembelaan dan ibuku bersedia ngelaporin Martin ke polisi. Tapi responnya di luar dugaanku. Ibuku cuman cuek dan dia bilang, ya, tapi kamu masih hidup kan? Lagian aku tahu, kamu udah lama naksir Martin kan? Kelihatan kok, tiap dia kesini, kamu selalu ngeliatin dia. Paling juga kamu sebenarnya seneng dipaksa-paksa sama dia. Awas kalau sampai hamil, nambah beban aja. Dengan respon dingin dan kejam itu, air mataku langsung gak terkontrol. Ibuku emang bukan ibu yang baik. Tapi gak kusangka dia sejahat ini. Aku langsung ngemasin barang-barangku dan pergi dari rumah. Aku gak bisa lagi tinggal sama wanita itu. Walau gak tahu harus pergi kemana, aku gak peduli. Semakin lama tinggal sama dia, aku bakal semakin ngerasa sakit. Dengan uang seadanya yang kukumpulin tiap kerja sambilan di libur sekolah, aku nyewa kos sederhana dan cari pekerjaan apapun yang bisa dilakuin. Hidupku makin berat setelah akhirnya aku beneran hamil. Aku kerja sebagai kasir di sebuah kafe dan gajinya gak besar. Makanya, biarpun berat dan sering kerasa sakit, aku harus tetap masuk kerja. Kalau enggak,
Dapat uang dari mana aku pas melahirkan nanti? Malam itu, aku pulang dari shift kerja. Rasanya capek banget. Badanku rasanya udah gak jelas. Fokusku makin kabur. Dan makanya pas nyebrang jalan aku gak lihat kalau ada sebuah mobil lagi ngebut. Aku cuman sampai lihat ada lampu yang menyorot tajam ke mataku. Setelah itu gelap. Begitu bangun, ternyata aku udah di rumah sakit. Dan betapa kagetnya aku pas aku gak bisa ngerasain lagi ada kehidupan di perutku. Pas aku lihat ternyata bener. Perutku kempes. Ada bekas jahitan operasi. Dan ya, aku keguguran. Aku langsung histeris dan butuh banyak suster buat nahan amukanku. Calon bayiku. Satu-satunya alasan buatku terus berjuang bertahan hidup sekarang udah gak ada. Saat itu aku udah gak ngerasa punya alasan lagi buat ngelanjutin hidup. Sampai aku ketemu Dimas. Dokter yang bertugas ngerawat aku. Oke, dia ganteng. Tapi terpenting dia baik banget. Kami ngobrol tiap hari. Hidupku yang tadinya suram mendadak jadi dipenuhi tawa setelah kedatangan Dimas. Belakangan aku tahu. Selain dokter, dia juga seorang pengusaha sukses. Dan itu bikin dia jadi orang super kaya. Tapi bukan itu alasanku betah sama dia. Aku tulus mencintai dia, dan ternyata dia juga punya perasaan yang sama. Begitu aku keluar dari rumah sakit, kami mulai pacaran. Setelah beberapa bulan pacaran, dia ngajak aku nikah. Jelas aku mau. Pernikahan kami jadi momen terindah dalam hidupku. Dimas ngajak aku bulan madu keliling dunia naik kapal pesiar. Di atas kapal itu kami ngerasa dunia cuma punya berdua. Pada momen itu akhirnya, untuk pertama kalinya aku ngerasa bersyukur bisa hidup. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama. Kapal kami dihantam badai besar. Ombak besar yang ganas menyerbu kapal dan gak lama kemudian kapal kami bocor dan terendam air. Kami terseret arus. Aku berusaha menggapai tangan Dimas. Tapi dia terbawa arus ke arah yang berlawanan. Aku gak sadar kalau itu adalah terakhir kalinya aku melihat suamiku. Orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Entah berapa lama aku pingsan dan terombang-ambing di lautan. Pokoknya pas sadar aku udah terdampar di bibir pantai sebuah pulau. Pulau kosong yang gak tahu letaknya di mana. Awalnya aku kepikiran buat mati aja. Apa gunanya hidupku tanpa Dimas? Tapi aku keinget salah satu kata-kata Dimas dan dia pernah bilang, hidupmu berharga. Berjanjilah sama aku apapun yang terjadi, kamu harus terus berjuang buat hidup. Buat aku, buat kamu, buat kita. Dari situlah aku putusin buat berjuang lagi. Aku udah janji sama Dimas. Bermodalkan sedikit pengetahuan yang kudapat dari nonton film, aku mulai bangun tempat terteduh pakai dedaunan yang ada di pulau itu. Jadilah semacam gubuk kecil yang paling enggak cukup buat aku pakai berteduh kalau misal turun hujan. Aku cuman bisa berdoa supaya gak ada hewan buas yang tiba-tiba nongol. Kalau ada, pasti aku langsung mati. Soalnya gubuk itu gak layak jadi tempat berlindung. Berikutnya aku harus belajar cari makan. Pilihan terbaik dan termudah adalah nyari buah-buahan di dalam hutan. Tapi ternyata prosesnya gak segampang itu. Emang sih banyak buah, tapi aku harus masuk ke hutan lebat yang gelap dan gak jarang aku dikagetin sama kemunculan seekor ular. Setiap hari di pulau itu bisa jadi hari terakhirku kalau aku lengah sedikit aja. Tentu saja aku gak lupa bikin api unggun. Pertama, itu bisa jadi tanda buat pesawat atau kapal yang lewat sekitar pulau. Kedua, itu bisa aku pakai untuk menghangatkan diri. Dan ketiga, karena sekarang aku udah belajar cari ikan, api itu juga bisa aku pakai untuk bakar ikan. Ikan jadi makanan mewahku di pulau itu. Rasanya udah kayak makan di restoran mewah.
Setelah beberapa waktu, akhirnya ada kapal yang berlayar di dekat pulau. Api unggunku kuperbesar dan aku teriak sekuat tenaga sampai suaraku habis. Beruntung, kapal itu menyadari tanda yang kubikin dan bergerak mendekati aku. Aku langsung terduduk lemas. Perasaanku campur aduk antara lega, seneng, tapi juga entah kenapa aku ngerasa sedih dan takut. Mungkin karena setelah ini aku harus balik ngejalanin hidup di peradaban yang selama ini udah kasih aku setumpuk penderitaan. Hal pertama yang kulakuin setelah pulang adalah nyari keberadaan Dimas. Dan ternyata penyelamat berhasil nemuin jenazah dia gak lama setelah kecelakaan. Aku langsung datengin kuburannya. Di sebelahnya ada kuburan bertuliskan namaku. Orang-orang ngira aku juga udah meninggal. Aku cuma bisa nangis di depan kuburan suamiku. Dan aku berjanji gak bakal menyia-nyiakan hidupku. Karena aku tahu, di surga sana, Dimas bakal sedih banget kalau aku nyerah. Semua harta Dimas diwarisin ke aku dan bermodalkan itu, aku putusin buat berusaha mewujudkan mimpiku sejak kecil. Yaitu jadi desainer. Aku masuk ke salah satu sekolah desain ternama dan terbaik. Dan di sana aku belajar mati-matian tanpa kenal lelah. Beberapa tahun berselang, aku berhasil menggelar fashion show pertamaku yang sukses besar. Semua orang terpukau sama baju-baju hasil desainku dan aku langsung disebut sebagai salah satu desainer muda paling berbakat. Malam itu aku bahagia banget. Bukan cuma karena cita-citaku akhirnya tercapai setelah penderitaan bertahun-tahun, tapi juga karena aku yakin di atas sana, Dimas tersenyum bangga ngelihat hasil jerih payahku. Tapi ada satu masalah yang belum tuntas. Ibuku. Aku gak kaget pas dengar kabar dia ditangkap polisi karena ketahuan menjual narkoba. Aku masih marah sama dia. Tapi aku gak mau meneruskan hidup dipenuhi dendam. Jadi aku putusin buat jenguk dia di penjara. Pas lihat aku, ibuku langsung nangis dan memohon-mohon minta dimaafin. Aku tahu dia beneran menyesal. Dan dia udah dapat hukuman yang setimpal di penjara. Jadi aku ikhlas maafin dia. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.